sampai terakhir. Nah, itu contoh soal. Ini adalah soal UAS kita tahun lalu. Nah, nanti insya Allah UASnya nggak akan jauh-jauh dari sini soalnya. Ya, nanti teman-teman tolong pelajari saja. Ada 2 soal, soal 1 dan soal 2 ini dia. Ya, nanti tentang frekuensi shift keying, fase shift keying, dan amplitude shift keying. Ya, nanti soalnya kan nggak akan jauh-jauh dari sini. Oke, kita bahas dulu materi hari ini. Nah, ini frekuensi shift keying. Nah, minggu lalu kita sudah bahas fase shift keying dan amplitude shift keying ya. Nah, kalau frekuensi shift keying itu berarti parameter dari frekuensi carrier-nya yang kita rubah-rubah ya. Nah, kita bahas dulu untuk binary M besarnya 2, berarti bit 0 dan bit 1. Nah, di sini teman-teman lihat perbedaan dari rumus sinyalnya ya. Kalau kemarin itu untuk amplitude shift keying, ini untuk bit 1 dan 0 untuk bit 0 gitu ya, untuk fase shift keying. Nah, di sini plus, di sini minus kalau fase. Nah, sementara kalau untuk frekuensi shift keying, teman-teman lihat yang berbeda di frekuensinya saja. Kalau ada 2 sinyal, maka ada frekuensi 1 dan frekuensi 2. Itu perbedaan di segi rumus. Ya, sementara untuk AC-nya ya amplitude carrier-nya itu akar 2 energi bit dibagi dengan periode bit. Ya, nah ini untuk rumus binary frekuensi shift keying. Berbeda di frekuensinya saja. Ya, nah ini kita lanjut ke ini diagram konstelasi untuk ruang sinyal binary fase shift keying. Nah, teman-teman lihat di sini, ini yang berbeda frekuensinya. Lihatnya di mana? Nah, lihat di kerapatan sinyalnya. Nah, dari sinyal ini bisa kita bedakan nih, berarti ini frekuensinya lebih rendah, ini frekuensinya lebih tinggi. Jadi semakin tinggi frekuensi, maka kerapatan sinyalnya semakin rapat. Ya, bit rate-nya tinggi gitu ya, maka TB-nya 1/RB, maka periode bitnya semakin kecil. Jadi sinyalnya semakin rapat. Artinya apa? Semakin tinggi frekuensi, maka kita semakin banyak membawa informasi, ya, sinyal kita semakin banyak dibawa oleh sistem kita. Jadi dari gambar ini teman-teman bisa lihat ini frekuensi tinggi, ini frekuensinya lebih rendah. Nah, untuk diagram konstelasinya, teman-teman lihat di sini, berbeda dengan yang kemarin amplitude shift keying yang hanya di sumbu X-nya saja, sementara untuk fase shift keying dia berbentuk lingkaran di sini. Nah, sementara untuk frekuensi shift keying dia berada di pas di sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini frekuensi shift keying. Nah, ya. Oke, ini untuk binary frekuensi shift keying, ini untuk bit 1-nya dan ini untuk bit 0-nya. Ya. Oke, ini untuk binary frekuensi shift keying. Nah, sementara untuk rumus probabilitas errornya ya, bagaimana kalau misalkan kita kirim bit 1 yang kita terima bit 0 pakai conditional probability density function-nya ya. Nah, itu PE-nya itu rumusnya sama ya. Nah, teman-teman cari dulu akar dari energi bit dibagi dengan daya derauhnya. Nah, ini X-nya, setelah dapat X-nya baru kita lihat di tabel. Ya, jadi probabilitas yang kita kirimkan 0, kita terima 1, itu pakai Q function saja. Ya, jadi untuk modulasi digital teman-teman based on tabel ya, lihat tabelnya. Oke, ini untuk binary frekuensi shift keying. Ya, probabilitas error bitnya. Nah, ini untuk pembangkitan sinyal dari binary frekuensi shift keying ya, ada data ya, deretan data biner ya. Jadi di sini ada on off level encoder. Nah, di sini frekuensinya akan dicatu oleh fungsi basisnya. Ya, fungsi basis 1 dan fungsi basis 2. Dengan frekuensi 1 ini frekuensi 2. Nanti sinyalnya kita jumlahkan, nanti akan dikirimkan ke perangkat selanjutnya. Ini untuk binary frekuensi shift keying. Nah, ini di sisi penerima, ya, sisi penerima. Nah, kita kalikan dulu dengan fungsi basis yang kita berikan di pengirim tadi. Setelah itu kita integralkan, ya. Nah, setelah itu kita kalikan dua sinyalnya, sehingga nanti kalau misalkan nilainya threshold-nya gitu ya, nilai yang dihasilkan itu besar dari 0, maka bit 1. Kalau kecil dari 0, dari threshold, maka dia bit 0. Nah, ini untuk diagram penerima di binary frekuensi shift keying. Nah, ini contoh sinyalnya. Ya, kita menggunakan periode yang 0,5 second detik ya. Bit rate-nya berarti 1 per periode, 1 bagi 0,5. Ya. Nah, teman-teman lihat di sini saat bit 1 dia rapat ya, saat bit 0 dia renggang. Ini artinya frekuensi tinggi, ini frekuensi rendah. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk binary?
Untuk binari ada yang mau ditanyakan? Ada? Belum ya, oke ya. Nah, kita lanjut ke MRI-nya. Nah, untuk MRI frekuensi decaying, nah maka di sini yang teman-teman rubah adalah nilai dari frekuensinya ya. Nah, I-nya yang kita ganti, I yang di sini nih. Ya. Nah, jadi komponen yang ada dalam sinyal cos-nya yang kita ganti. Ya, nanti tergantung dari jumlah sinyalnya mau 4, mau 8, mau 16 nih. Jadi tinggal ganti di sini. Ya, oke ini untuk MRI. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Nah, ini untuk bandwidth ya, untuk bandwidth dari MRI ya, frekuensi decaying. Bandwidth-nya itu adalah boleh pakai yang ini ya, bandwidth-nya. Jadi periode bitrate ya, bitrate dikali dengan jumlah sinyalnya ya, kita bagi dengan 2 log 2 dari jumlah sinyal. Nah, kalau log 2M berarti log M dibagi log 2 ya, nanti di kalkulatornya jangan lupa. Ya. Oke, nah ini untuk MRI. Nah, kita bahas materi terakhir, ini untuk kuadratur amplitude modulasi. Nah, karena adanya keterbatasan dari amplitude shift keying, fase shift keying, dan frekuensi shift keying yang hanya satu dimensi gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya kuadratur amplitude modulasi. Nah, untuk kuadratur dia menggabungkan antara amplitude dan fasa ya, karena semakin ke sini gitu ya, kita semakin banyak membutuhkan bit-bit gitu ya yang akan dibawa oleh sistem transmisi kita, dan dirasa untuk fase shift keying, amplitude shift keying, dan frekuensi shift keying itu kurang gitu untuk membawa data kita. Maka lahirlah yang namanya QAM atau QAM ya, kuadratur amplitude modulasi. Ya, jadi dengan QAM kita bisa mengkombinasikan antara amplitude dan fasa. Jadi semakin banyak bit-bit yang kita bawa ya, karena sekarang itu kita butuhnya cepat datanya gitu ya. Nah, maka kita butuh speed yang lebih cepat, modulasinya yang lebih tepat gitu ya. Nah, ini untuk persamaan untuk QAM. QAM hanya ada MRI saja, dia nggak ada binari ya. 2 QAM itu nggak ada. QAM itu dimulai dari 64 QAM gitu ya, 128, 256, sekarang itu udah 1024 QAM. Ya, untuk speed sekarang itu udah 1024 QAM. Nah, untuk persamaan sinyalnya ini adalah kombinasi ya. Nah, ini untuk sinyalnya, jadi nanti ada sinyal ST ya, akar 2 dari energinya kita bagi dengan periode. Nah, akar di sini adalah jarak ya. Di sini ada jarak, hubungannya dengan jarak nilai A itu ya. Teman-teman ada yang namanya jarak minimum. Itu nanti adalah jarak minimum itu 2 akar energi sinyalnya ya, cos 2 pi frekuensi carrier T kita kurang dengan akar 2 dari energi sinyalnya dibagi periode. BK ini sama ya, BK itu sama dengan AA. A-nya itu adalah hubungan dengan jarak, distance-nya. Nah, sementara nanti untuk sinyal kedua itu sin, sinyal pertamanya cos. Ya, jadi ini gabungan dari impedance dan kuadraturnya. Sementara untuk AK-nya itu adalah AK dan BK-nya itu berhubungan dengan jarak distance-nya antara energi sinyal. Ya, ini untuk persamaan sinyal MRI kuadratur amplitude modulasi. Ya, nah ini teman-teman untuk diagram konstelasi bisa bedakan antara fase shift keying dan amplitude shift keying. Di sini dia kita bentuknya kotak di sini ya. Jadi kalau misalkan di literatur teman-teman lihat ininya kotak gitu, diagram konstelasi atau ruang sinyalnya, ini berarti QAM berarti QAM gitu. Nah, ini contohnya 16 ya, 4 kali 4, 16. Ya, nah ini untuk 4 QAM, ini 4 QAM gitu, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Jadi semakin tinggi nanti bitnya gitu ya, satu simbol berapa bit gitu ya, berarti ini pangkat 5, pangkat 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Berarti satu simbol 10 bit contohnya. Jadi teman-teman bayangkan berapa cepat data yang dibawa. Ya, ini untuk kuadratur amplitude modulasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi untuk diagram konstelasi itu enggak sembarang menggambarkan ya, dari situ teman-teman bisa lihat gitu ya. Jadi semakin tinggi semakin banyak sinyalnya, semakin banyak bitnya gitu ya, maka dalam satu transmisian data itu informasi yang dibawa juga semakin banyak. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Apakah cukup jelas materinya? Nah, ini nanti contoh soal, teman-teman nanti tolong pelajari saja contoh soalnya. Ya, sudah saya buatkan contoh soal dan jawabannya. Nah, untuk hari ini teman-teman tolong kerjakan ya. Tugas possessive keying. Oke, tolong buka dulu LMS-nya. Tugas possessive keying, kuis possessive keying, tugas QAM dan kuis QAM. Nah, teman-teman waktunya mau sampai kapan nih? Kalau saya maunya sampai jam 12 ini, teman-teman mau sampai jam berapa? Sudah dibuka LMS-nya? Oke, jadi hari ini ada 4 nilai. Sudah deh, oke. Hari ini ada 4 nilai ya. Teman-teman bisanya sampai jam berapa?